Walaupun ini ada kemungkinan lain yang harus dijelaskan juga oleh pemerintah Singapura atau minimal oleh kedubes Indonesia yang ada di Singapura. Iya. Alasannya tadi, kok bisa-bisanya sih tokoh besar, ilmuwan besar itu tidak diperlakukan sebagaimana seorang yang besar? Iya. Atau jangankan gitulah, sebagai warga biasa aja, beliau pun tetap dibedakan, didiskriminasi gitu kan. Apa bentuk diskriminasinya? Yaitu tadi ditempatkan di ruangan 1x2, tidak ada penjelasan apa-apa, tidak ditanya apa-apa. Kebayang itu 1 jam yang sangat panjang itu. Iya. Bisa seperti 2-3 hari itu kan kalau kita berada dalam situasi seperti yang Uwas hadapi gitu. Dan kemudian deportasi jadi balikin lagi. Iya. Ini kan pelecehan luar biasa terhadap ulama kita. Ya, ya. Ya, ini juga seharusnya negara ada di sampingnya dalam konteks ini ya, Kang ya. Tanpa membedakan warga negara satu dengan yang lainnya karena mempunyai hak yang sama. Tentu saja artinya betul tadi, harusnya paling tidak kedutaan besar Indonesia di sana mempertanyakan kepada pemerintah Singapura, ini kenapa ini kok dideportasi? Kalau dideportasi setelah ada wawancara, ya kan, setelah ada penjelasan, kemudian berbagai hal ya terkait itu sehingga memunculkan satu keputusan, oke, deportasi, mungkin itu menjadi Bisa lebih kita pahami. pahami. Alasannya begini-begini. Oke. Tapi kan ini nggak ada. Nggak ada. Jadi kan harusnya dipertanyakan juga ini oleh pemerintah kita. Iya. Nah, kalau tidak dipertanyakan, jangan-jangan, nah ini prediksi awal saja. Jangan-jangan yang minta deportasi itu justru kedubes Indonesia yang di Singapura. Memalukan. Ustadz Abdul Somad dideportasi Singapura. Citra Indonesia sebagai negara besar akhirnya rontok. Ustadz Abdul Somad dideportasi Singapura. Citra Indonesia sebagai negara besar rontok. Ermol.id. Ustadz Abdul Somad dideportasi dari Singapura tanpa alasan yang jelas atau net. Pendeportasian Ustadz Abdul Somad atau UAS oleh Singapura membuat citra Indonesia sebagai negara besar rontok, seolah-olah negara lemah yang mampu dikendalikan Singapura lantaran pemerintah tak sigap dengan kasus yang dialami Ustadz Abdul Somad. Begitu yang ditegaskan Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil ketika berbincang dengan kantor berita politik RI. Menanggapi deportasi Ustadz Abdul Somad oleh otoritas Singapura Selasa 17 Mei, Nasir berharap Indonesia berani menyuarakan ketidakadilan yang diterima Ustadz Abdul Somad oleh Singapura. Besar harapan agar tokoh-tokoh ormas di Indonesia bisa menyuarakan hal ini, sebab efek pelanggaran ini adalah citra kita sebagai negara besar seperti tidak berharga di mata Singapura, ucap Nasir. Politikus senior PKS ini mendesak pemerintah Indonesia melalui duta besarnya di Singapura mampu menjelaskan secara detail terkait apa yang dialami UAS. Karena itu, perlu penjelasan. Dubes Singapura mengklarifikasi peristiwa ini, tutupnya. Dilansir dari akun Twitter @gloranews, Ustadz Abdul Somad dideportasi Singapura. Citra Indonesia sebagai negara besar rontok. Berikut komentar dari warganet. Rezim PK satu anjing, ujar Sengkuta. Emang di Singapura ada PKI juga? Siapa yang memberi pemerintah untuk menahan, memeriksa dan mendeportasi UAS? Ini bentuk pernyataan yang sulit dijawablah. Sudah hilang sejak jatuhnya Orde Baru. Di mana ASEAN aja kita dilecehkan, apalagi negara-negara besar. Haha, rontok berkeping-keping, kasihan. Klarifikasi Dubes Singapura sangat diperlukan agar tidak beranggapan zuzon. UAS berKTP WNI, apa yang dilanggar sehingga dideportasi? Ujar Wiyanto. Jangan dilawan Singapura. Indonesia belum tentu menang jika perang sama Singapura. Permainan yang cantik, tapi Tuhan tidak pernah tidur. Besar wilayahnya doang,
gak ada taringnya karena mengaku kuasa pada rakus, yang penting isi perut doang di kotak. Besar hutangnya. Sejatinya kasus UAS ini hanya penegasan saja, citra negara besar itu rontok sejak lengsernya Pak Harto, ujar Joma Jujo. Ternyata negara NKRI tidak melindungi rakyatnya, cuma koruptor yang diberi karpet merah. Emang masih punya citra? Haha, apa hubungannya UAS sama Indonesia negara besar? WKWK, hubungannya apa coba? Maksudnya gara-gara satu orang citra negara rontok? Wah, somat manusia gak penting, ujar Mr. Okaya. Andai penjelasan tidak disegera langkahkannya, maka jangan salahkan andai netizen plus 62 melakukan hal yang akan disesali oleh plus 65. Ya tinggal tanya aja ke sana, pasti dijelaskan, gitu aja kok repot. Yusril, ujar hujan berpanjang tahun. Dabesnya, goblok bener kalau tidak bisa beri penjelasan. Masa ya WNI ditolak masuk suatu negara, dabesnya diem-diem baik. Padahal UAS banyak dicintai umat muslim di Indonesia. Negara kecil, tepat koruptor, Indo buang atau tae saja belagu banget. Semua bisa terjadi jika itu perintah atasan. Makin rame, ayo pada buang badan. Siapa yang kasih profiling jelek? Ayo. Negara kecil ngelunjak mending digempur sekalian. Dia kecil tapi temennya raksasa. Masih, ujar Kamverdi. Ini profesor, ini profilnya kok agak stabil ya. Kadang miring, kadang-kadang miring kiri. Duta besar Konjone dan segolongan sama Jokowi. Ya pantes lah. Usir rebesnya kalau tak bisa menjelaskan, ujar Negeri Bebek. Protesnya ke rebes jangan di media. Berani gak? Singapura keren. Paling permain orang dalam. Gak kaget kalau di Singapura, ujar jerawat. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.